Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Hidup yang Mengubahkan. Saudara, satu hal yang harus kita tahu adalah kalau kita tidak bisa menghargai diri kita dan tidak bisa mengasihi diri kita sendiri dengan benar, tidak mungkin kita bisa mengasihi orang lain dengan benar. Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri." Matius 22 ayat 39. Menurut saudara, bagi orang di luar Kristen, apakah ini bisa dilakukan atau tidak? Jawabnya, bisa loh saudara. Jangan saudara berkata mereka tidak bisa. Bisa. Bahkan mereka juga bisa kok menyerahkan nyawa untuk orang lain. Tetapi menurut versi atau standar mereka, mereka memiliki standar bagaimana mengasihi diri sendiri. Dan standar itulah yang dijadikan ukuran bagaimana mereka mengasihi orang lain. Tetapi bagi orang Kristen beda. Standarnya yang berbeda, saudara. Standar orang Kristen itu sempurna seperti Bapa atau serupa Yesus. Jadi kita harus memiliki karakter Kristus. Karena kita itu anak-anak Allah, maka tidak bisa tidak harus serupa Yesus supaya layak menjadi mempelainya kelak. Betapa sulitnya itu. Jadi kalau kita melihat hidup kita yang masih berantakan, kita harus meratapi diri kita. Jadi pelayanan kita bukan hanya memberi pertolongan yang tidak bisa makan agar bisa makan, yang tidak punya pakaian agar bisa berpakaian pantas, keluarga yang kacau bisa dipulihkan, yang menganggur bisa diberi pekerjaan. Bukan hanya itu. Tetapi bagaimana setiap kita bisa menjadi mempelai-mempelainya Tuhan. Yang namanya kebutuhan dan masalah pasti selalu ada. Tetapi kalau dibandingkan dengan kelayakan menjadi mempelai Tuhan, semua itu jadi tidak ada artinya. Padahal untuk layak menjadi mempelai, kesucian hidup itu mutlak. Maka kita harus meratapi kesucian hidup lebih dari meratapi apapun juga. Orang pasti akan mencibir kita, nggak apa-apa. Tetapi kita nanti akan mengerti lebih sempurna ketika kita melihat kemuliaan Allah, yaitu ketika Tuhan Yesus turun dari surga menjemput orang percaya dengan berjuta malaikat. Kita baru tahu betapa benar dan beruntungnya kita hidup suci. Jadi betapa pentingnya kita harus mempersiapkan diri dengan benar. Satu hal saudara, tanpa memiliki kesucian hidup sekuat yang Allah kehendaki, kita tidak bisa mengubah sesama. Tidak mungkin bisa. Coba pikirkan, bagaimana orang bisa meneladani kita kalau perilaku kita saja tidak baik, emosional, mudah tersinggung, sombong, atau sukanya meremehkan orang. Hidup seperti itu pasti tidak memukau. Lalu bagaimana orang bisa tertarik dengan kita? Pernahkah kita membayangkan betapa indahnya menjadi orang yang mencapai puncak kesalehan yang bisa dicapai oleh seseorang tentunya? Kita harus tahu saudara, setiap orang itu punya puncak yang berbeda. Sekarang masalahnya bagaimana kita bisa mencapai puncak kesucian kita sampai memukau dan memikat hati Tuhan, bisa memancarkan keharuman di hadapan Allah setiap saat.
sampai Bapa berkata, "Inilah kesukaanku." Saudara, kita tentu punya banyak cita-cita. Tetapi, adakah di antara kita bercita-cita menjadi seorang yang saleh di mata Tuhan? Nah, itu pertanyaannya. Andai saja kita sadar bahwa Yesus mencari mempelai-mempelai yang layak baginya, kita pasti bercita-cita jadi orang saleh. Sayangnya tidak banyak, alias sedikit sekali orang Kristen yang menyadari akan hal itu. Menyadari betapa pentingnya menjadi mempelai yang layak bagi Kristus. Maka tidak heran kalau Tuhan sepertinya kecewa dan sampai berkata, "Kalau Anak Manusia datang, apakah Dia mendapati iman di bumi?" Lukas 18 ayat 8. Jadi, saudara, sebesar apapun kekayaan, kesuksesan, atau kekuasaan yang kita miliki, kalau Tuhan tidak memandang kita layak menjadi mempelainya, semua itu percuma. Kita celaka kok. Jangan anggap enteng hal ini. Saudara, pernahkah kita bercita-cita mencapai puncak kesucian sehingga Tuhan benar-benar terpikat? Nah, saya tanyakan lagi. Kalau belum, cita-citakan itu, mimpikan itu. Pandanglah itu sebagai keindahan di atas segala keindahan. Jangan sampai kita memandang ada yang lebih indah dari itu. Karena itu berarti kita mengkhianati Tuhan. Saudara, waktu sangat berharga. Waktu adalah anugerah. Pertanyaannya, anugerah untuk apa? Untuk berjuang. Berjuang tanpa batas menjadi mempelai Tuhan. Tanpa begitu, waktu tidak bisa dikatakan berharga. Barangkali sekarang kita miskin, tidak cantik, tidak ganteng, tidak punya pasangan hidup, tidak punya anak, terbuang, terhina. Ketahuilah saudara, semua itu tidak masalah. Yang penting jangan sampai kita terbuang dari hadirat Allah. Pemahaman seperti ini harus benar-benar tertanam dalam hati kita. Dengan demikian, pelayanan yang sesungguhnya harus berawal dari pengalaman pribadi dalam berhubungan dengan Tuhan secara benar. Artinya, dalam segala hal yang kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita lakukan, kita bisa menyenangkan Tuhan. Kalau sampai gagal, kita akan sangat kecewa, menangisi, dan meratapi diri sendiri. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Lukas 23 ayat 28. Tangisi dirimu sendiri. Lihat dirimu. Aku menderita seperti ini karena kamu. Kira-kira begitu perkataan Tuhan. Tidak cukup kamu ikut menangisi aku atau dalam gereja memuji-muji menyembah aku. Tahukah kamu, aku memikul salib dan menderita seperti ini juga karena kamu. Saudara, percuma saja kita hebat dalam mendengar firman, kita bisa merasakan hadirat Tuhan yang kuat, tetapi begitu keluar dari gereja tidak ada perubahan. Ya, karena kita tidak menghargai firman dan tidak menyimpannya di dalam hati. Ibarat benih yang baik yang ditabur tetapi dimakan burung. Begitulah keadaan orang yang tidak memiliki respon yang benar terhadap firman. Sebaliknya, kalau respon kita terhadap firman benar, mau bertobat, berubah, maka dari perubahan demi perubahan itulah kita akan memiliki beban terhadap jiwa-jiwa. Terhadap jiwa-jiwa yang terhilang, kita pasti memiliki cara pandang seperti Tuhan memandang dan perasaan seperti yang Tuhan rasakan. Itulah sebabnya kita harus bertumbuh dewasa. Tanpa begitu,
tidak mungkin kita memiliki beban seperti beban yang ada pada Tuhan. Betul, saudara, betul. Karena pertumbuhan ke arah kedewasaan inilah yang akan memberikan kita beban. Sehingga bukan hanya pikiran, perasaan, tenaga, atau uang. Nyawa kita pun rela kita berikan kepada Tuhan. Apapun. Selagi masih memiliki kesempatan, kita pasti lakukan itu. Dengan demikian, sebenarnya kita sudah memiliki hidup yang mengubahkan. Mari saudara, kita buktikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.